Record Aku ya. Wah, Umar patah-patah nih, Umar nih. Jangan-jangan record. Umar lagi hujan kan? Enggak patah-patah. Udah aman, aman. Aman kok. Oke. Kita mulai teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sehat semua ya. Kita Abi, Waalaikumsalam. Umar, Bunda Samuel, Bunda Titi juga. Alhamdulillah. Hari ini kita masih diberikan kesehatan. Amin. Amin. Oh, Vicky baru masuk. Vicky. Berarti kita sudah komplit ya. Vicky sudah masuk. Jadi teman-teman, hari ini kita akan coba masuk di aplikasi baru, yaitu Adobe Illustrator. Mungkin teman-teman sudah nggak asing ya, kayak Zepta yang sudah pakai mungkin, atau Umar. Ya, tidak. Berarti nggak usah animasi lagi ya? Tetap dianimasi, cuman kita akan beralih dulu untuk belajar membuat bahan ya. Jadi sebelum kita masuk teman-teman, animasi itu ya. Jadi animasi itu merupakan salah satu gambar yang bergerak ya dalam waktu tertentu. Jadi yang namanya animasi itu pasti terdiri dari gambar. Makanya kita hari ini mau coba membuat gambar ya untuk animasi yang kita buat. Gitu. Kita akan buat yang ori-ori ya, original Zepta. Oke. Kita buat animasi yang itu. Sebelumnya ini animasi di bulan itu ya. Sebelumnya ini ada itu animasi ya. Iya. Sekarang Sekarang di di Adobe. Adobe ya. Oke, sebelumnya Karifan mau jelaskan sedikit ya. Ini suara apa nih? Suara apa nih? Vicky nih, kayaknya Vicky nih. Ini Vicky. Kita izin mute kan Vicky satu. Boleh izin mute satu. Biar tidak menggema. Ini menggemanya sampai ke ujung dunia ini. Sebentar ya. Karifan izin mute si satu ya. Nanti Vicky boleh dibuka lagi kayak kemarin. Yang ini kah? Apa yang itu ya, aman. Oke, kita lanjut ya. Oke teman-teman, jadi yang kita pakai hari ini adalah Adobe Illustrator atau kalau kita singkat namanya AI ya. AI. Nih, ini Adobe Illustrator. Jadi logonya itu kotak, kemudian di dalamnya ada huruf A sama I ya, berwarna orange. Oke, jadi kalau jadi kalau teman-teman sering pakai Adobe ya, aplikasi Adobe itu banyak sebenarnya. Ada Photoshop. Jadi semua logonya hampir sama. Yaitu adalah logonya itu per huruf-huruf kayak gini ya. Ini contoh nih. Karifan share deh. Aplikasi Adobe ya. Bentar. Nih. Adobe apa, Kak? Nah, ini Adobe bisa dilihat ya. Nih ya, ada AE, ada AU, ada PR, ada PS, ada AI. Ya, teman-teman ya. After Effects. After Effects, Audition, Premiere Pro, Photoshop, Adobe Illustrator. Oke. Jadi setiap aplikasi ini teman-teman memiliki fungsi yang berbeda ya. Kalau AE itu untuk video animasi, ini untuk yang 3D-an yang bagus banget ya pakai AE. Terus untuk video ada Premiere, untuk suara, musik itu ada Audition, terus foto itu ada Photoshop. Nah, untuk gambar itu khusus di Adobe Illustrator. Oke, jadi yang kita pakai hari ini adalah khusus gambar ya, itu menggunakan Adobe Illustrator, teman-teman ya. Oke. Jadi hampir sama dengan Corel fungsinya ya. Cuman bedanya kita main per layer. Teman-teman ya. Main per layer artinya apa sih, Kak? Main per layer tuh kayak gini, Bun. Misalkan ya, kita punya gambar orang, gitu kan. Contoh, Karifan buka deh gambar orangnya ya, biar kelihatan. Bentar. Ini coba Karifan buka satu ya. Ini yang kemarin. Oke. Contohnya ini ya. Ini gambar orang astronot ya. Kalau di Corel, cuman gambar doang ya, udah. Ini kita cetak, kita jadikan flyer, brosur, kelar ya. Cuman kalau untuk Adobe Illustrator, mainnya per layer. Lihat di sebelah kanan. Nah,
Di sini ada layer, kita buat mata, kepala, tangan satu, tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, bahkan semua mata, alis, dan lain sebagainya itu dipisah, teman-teman ya. Jadi kalau kita geser satu-satu bisa kita pecah. Ya. Oh iya. Jadi ini, bisa bikin itu ya, bendera berkibar ya, Kak? bisa, Bun. Kalau di AI ya, kalau Corel nggak bisa karena dia berupa gambar. Kalau ini dia berupa vektor gambar ya. Tapi ini animasinya ada juga kan, Kak? Kenapa, Bun? Animasinya ada juga. Untuk animasinya harus menggunakan aplikasi lain, contohnya di PowerPoint atau di Adobe After Effects. Jadi cuman gambar aja, Bun. Ini cuman gambar di sini, terus kita pindahin ke PowerPoint gitu. Jadi sama kayak ini, gambar Google, misalkan gambar ya, kita tempel di PowerPoint. Cuman karena itu bukan per layer, jadi kita nggak bisa gerakin satu-satu, gitu ya. Cuman kalau ini bisa kita gerakan satu-satu, kayak gitu. Zepta ya, Umar, Bunda, sama Vicky ya. Jadi makanya kita lebih prepare ke sini karena kita buatnya animasi ya, jadi bukan gambar. Ya mungkin untuk gambar bisa di Corel sebenarnya, untuk yang gambar pure gambar gitu ya. Cuman kalau untuk animasi itu lebih bagus aja pakai Adobe Illustrator atau hanya per layer kayak gitu ya. Oke. Jadi teman-teman, hari ini kita akan pakai Adobe Illustrator, tapi yang nggak berat dulu ya. Kita buatnya yang simple-simple dulu mungkin untuk apa namanya? Awal. Oke, teman-teman boleh dibuka mungkin. Bunda Titi sudah dibuka. Bunda Ini yang pakai yang portable kayak Canva. Umar boleh dibuka. Udah, Kak, saya. Sudah ya? Buka, saya create new ya, Kak? Di sini ada dua, teman-teman ya. Ada create new, ada open. Kalau teman-teman udah punya gambar sebelumnya, boleh di open ya. Tapi kalau belum, kita buat baru. Create new. Oke. Berarti kalau belum, kita create ya. Zepta udah punya, tapi kita buat baru aja ya. Oke, Zepta kayaknya udah banyak gambarnya. Tapi untuk sekarang coba kita buat baru aja. Nah, di sini ada banyak teman-teman ya. Ada mobile, ada web, ada print, ada video and film, art and illustration, dan lain sebagainya, teman-teman ya. Jadi ini tergantung kita, teman-teman ya. Kita mau pilih yang mana nih? Mobile itu kecil ya. Mobile itu kayaknya kecil. Ukuran HP ya. HP Samsung S8. iPad, terus iPad, sebagainya. iPhone X, iPhone 13. Tapi untuk sekarang ya, untuk sekarang. Samsung A03s. Tapi untuk sekarang, Umar, kita pakainya yang art and illustration ya. Kita mau buat art. Oke. Art illustration. Kita akan coba buat illustration. Art and illustration. Nah, untuk standar itu ukurannya ini ya. Untuk standar untuk gambar itu kalau nggak salah ukurannya ini nih, 1920 kali 1080 poin ya, bukan PT ini ya. Perseroan terbatas. Ini poin. PT-nya poin ya. Oke. Terus kita pencet create ya, Kak? Klik. Sebentar, Bu. Kita setting dulu ya. Kita tulis di sini deh biar gampang, biar enggak ini ya. Ini berarti pertemuan pertama kita ya. Ini pertemuan pertama. Berarti kita tulis aja pertemuan pertama. Biar enggak berantakan. Kayak lagu ini, Bu. Pertemuan pertama. Pertemuan pertama. Nah, di sini masih poin, teman-teman ya. Poin. Sebenarnya banyak nih, ada meter, sentimeter. Tapi untuk standar gambar itu mungkin pixel atau poin ya. Bisa ini nih, untuk standar gambar. Tapi kalau Umar gambarnya mau buat banner, segede banner ya. Meter boleh nih buat meter ya. Oke. Jadi kita apa, Kak? Poin. Kita points aja sih, points ya. Standar points. Terus topnya nggak usah, bottomnya nggak usah. Nah, ini nih, RGB ya. Kita pilihnya RGB, jangan CMYK.
RGB. green, blue. RGB. Nah, screen. RGB itu apa? Ayo. Kemarin udah ya. Zepta apa? Zepta, RGB, Zepta. Red, Zepta. red, green, blue ya. Oke. 3 warna, red, merah, green, and blue. Oke. Kalau CMYK kemarin itu apa? Cyan, magenta ya, yellow, and black ya. Black color. Apa? CMYK apa? Cyan itu biru terang ya, biru langit. Terus magenta itu kayak merah apa ya? Merah tua apa merah apa? Yellow sama black ya. Kita pilihnya yang RGB ya. Ya. Oke. RGB. Sudah, Kak. Raster efeknya standar di 72 ppi ya. Ini udah standar, nggak usah gede-gede banget. Ininya Standar itu default berapa, Kak? 72 ppi itu. Paling Oh, ini. screen ya. Minggu lalu kita install Adobe Illustrator sebagai gabungan nggak? Sebagai gabungan, minggu lalu gabungan. Iya, karena minggu lalu kita gabungan install AI-nya ya. Oke, ini kalau udah teman-teman boleh di-create aja ya. Gabungan. Akhirnya bisa. Ya. Bisa. Nanti akan muncul kertas kosong hampir sama kayak Corel. Corel ya. Hampir sama. Bukan korek ya. Corel. Oke, hampir sama dengan Corel. Ini RGB-nya apa? Ya. RGB-nya ini nggak kelihatan kalau di sini ya RGB-nya. Kelihatannya ketika kita ekspor. Ya, kenapa? Ini blank dokumen presets-nya apa ya Pak Karifan? Blank dokumen yang mana tuh? Kalau udah di Adobe Illustrator, di-create aja langsung, di-create. Di oke aja 1920 ya? 1920 atau 1980? 1920 ya? Berapa tadi? Lupa lagi. Yang paling kanan ya. Coba. Yang Nanti paling kanan. Paling kanan banget. Oke. Sudah teman-teman? Yang paling kanan kita pencet apa, Kak? Yang mana, Bun? Itu Umar katanya paling kanan. buat kertasnya. Mau layers. Hah? Umar buat kertasnya katanya. Yang mana? Yang paling kanan. Yang 1920 ya kali 1080 poin ya. Sekarang kita main di layer ya, Kak ya? Pencet layer saya. Saya masih belum. di properties. Oh, belum. Belum. Kita baru masuk ke apa dokumennya ya. Dokumennya. Karifan ini 1080 ya? Ya, Umar, 1080. Kalau udah di oke aja ya. Nih, kita nunggu Umar nih. Ini kita belum mulai nunggu Umar. Lagi nunggu Umar, sangkain Umar udah ke step mana gitu, sampai saya bingung. Belum, ini Umar masih raba-raba nih Umar. Nanti kalau udah lancar nih Umar duluan ini udah selesai ya. Iya, dia suka pura-pura nanya padahal udah tahu. Oke. Padahal jagoan dia. Sudah masuk Zepta? Zepta udah ya? Zepta udah, Umar udah. Samuel, Bunda Samuel. Sudah. Samuel sudah ya. Vicky aman, Vicky sudah dibuka. Aman, aku aman. Oke, Bunda Titi udah ya dibuka ya? Sudah, yang layar itu kan. Oke, layar putih ya. Iya, jadi teman-teman sebelum kita mulai, ini layar putih ini ada namanya ya. Ada yang tahu namanya apa? Zepta? Properties. Benar, artboard ya. Namanya artboard. Ini Karifan tulis di sini deh, biar kelihatan ya. Orientation-nya ini atau enggak? Bentar. Ini artboard. Nih ya. Ini betul kata Umar kata Zepta namanya artboard nih ya. Nih. Jadi yang kertas ini teman-teman
bukan slide ya. Kalau PowerPoint itu namanya slide, kalau di Adobe Illustrator itu nama kertasnya adalah artboard. Oke. Artboard. Ingat ya, artboard. Oke. Atau apa ya namanya, kertas gambar kan namanya ya. Kalau Indonesianya kertas gambar mungkin Papan gambar. papan gambar, Papan papan gambar, kanvas istilahnya ya. Oke. Hmm. Udah ya. Oke, kemudian mungkin Kak Rifan nggak jelasin semua ya. Nanti kita sambil jalan. Cuman yang paling penting-penting aja ya. Oke, yang pertama itu bagian menu. Ini hampir sama teman-teman dengan di PowerPoint ataupun dimanapun sama ya. Ada file, edit, object, select, effect, view, dan lain sebagainya. Ini hampir sama. Nanti kita pakai kalau sudah buat ya. Kemudian, nah ini paling penting teman-teman, coba dilihat di sebelah kiri, ini ada kotak ya. Nih, kotak apa nih? Ada nggak? Umar ada? Zeta ada? Ada dong, kotak. Oke, Bunda ada ya? Ada dong. Oke. Namanya Saya apa? ada tapi dari atas ke bawah. Oh, ke bawah Piktul. sini ya. Ini kotaknya teman-teman ya. Ini kotak, nama kotaknya. Ada yang tahu? Ini mungkin Zeta tahu. Bar. Nah, namanya. Kenapa? Toolbar. Toolbar. Bukan ya? Nah, Toolbar. Bukan. ini nih hampir sama sebenarnya ya. Toolbar. Kalau toolbar itu biasanya dia ada di panjang ya. Toolbar itu panjang. Terus sini ya. Biasanya berada di sini teman-teman. Nah, tapi gitu. kalau di sini, kalau di AI itu namanya agak hampir sama, cuman beda. Namanya toolbox ya. Toolbox. Atau kotak peralatan. Toolbox nih. Kak Rifan tulis di chat ya. Toolbox. Arifan, toolbox. saya kan ini toolboxnya tuh dari atas ke bawah tuh. Bisa nggak bikinin kayak Karifan tuh? Jadi pendek. Begini, apa ke bawah situ pun? Kayaknya di Iya, sini deh, dari- kalau nggak salah deh. Di mana? Bentar. Tinggal ditambahin sih. Kalau ke bawah itu karena apa namanya? Kecil ya. Iya, Kak. Nah, kayak gini kan. Terus saya apain? Nanti Bunda klik yang ini nih. Ada kayak apa? Kayak apa nih namanya? Kayak begini ya nih. Ada dua nih sebelah sininya. Nanti tinggal diklik Kayak aja. play ya? Kayak play. Bukan play, next forward atau apa gitu. Yang begitu iya. tuh. Diklik aja, nanti dia akan kayak mengerucut. Oh gitu. Ya. Klik ini ya, biar kelihatan. Ya, ini namanya toolbox teman-teman ya. Nah, toolbarnya di sini nih. Ini toolbarnya ada di sebelah sini. Toolbarnya sebenarnya hampir sama sih ya. Ya Zepto ya hampir sama sebenarnya. Fungsinya ya sama-sama ya tools gitu kan. Alat kerja. Cuman karena dia dalam satu kotak kayak gini, namanya toolbox ya. Oke. Kemudian di sebelah kanan teman-teman di sini ada apa ya? Ini kotak apa namanya? Kotak layer, kemudian dan sebagainya. Ini ada di sebelah kanan ya. Terus ada transform dan sebagainya. Nah, bagian ini bisa kita tampilkan nanti tinggal dicari di window ya. Nanti kalau Karifan Umar nggak ada layersnya, nanti tinggal di window sini ya. Nanti kita checklist keluarin. Oke. Cuman untuk sekarang kita belum main ke sini dulu ya. Belum yang ribet-ribet kayak gini. Oke. Kita akan pelajari bagian tools box-nya ya. Oke. Nah, sudah teman-teman ya. Kemudian yang paling penting lagi adalah di sini teman-teman nih buat zoom on and zoom out nih ada di sini ya. Jadi teman-teman kalau ini kekecilan tinggal digedein atau di ini ya terserah. Oh, kita nggak bisa pakai remote apa? Mouse ya, nggak bisa pakai mouse. Kak. Bisa Bun, cuman harus diarahin dulu ke sini. Kayak gitu ya, harus diarahin dulu ke bagian zoom. Kalau di sini nggak bisa. Kalau kita arahkan mouse-nya di sini tuh nggak bisa nih. Jadi dia atas bawah ya. Iya. Tapi kalau lebih kita ribet ya Kak? karena baru, karena baru Bun. Agak ribet ya. Tapi kalau udah paham, ini Corel bisa terlupakan.
Kalau Karifan dulu main Corel, tapi ketika main AI itu langsung beralih ke AI ya. Apalagi untuk animasi kayak gitu. Lebih enak ke sini. Ini ya, jadi kalau zoom on and zoom out, teman-teman bisa gunakan kursor, tapi arahkan mouse-nya atau kursornya ke zoom. Oke, ke sini ya. Nah, baru dimainin mouse-nya ya, Kak ya. Scroll-nya. Karena kalau kita di sini nggak bisa naik turun ya. Iya. Iya. Oke ya. Apalagi ya yang paling penting. Paling penting lagi. Ya, Zepta kenapa? Ada pertanyaan, Zepta? Oke. Kayaknya Zepta lagi ngechat ini ya. Kita tungguin. Paling sama ini teman-teman ya, sama warna. Ini karena warna-warna ini penting teman-teman ya. Kalau gambar nggak ada warnanya sama aja ya. Jadi digambar dulu baru diwarna ya, Kak? Iya, biasanya kalau Karifan itu buat sketsa dulu di kertas ya. Karena lebih rapih, teman-teman ya. Jadi buat gambar di kertas, kemudian kita masukkan ke sini, kita buat jadi digital kayak gitu ya. Iya, aku mau punya imajinasi yang animasi buat banner Adobe Illustrator buat 27 Agustus 2022 KCP sama 27 Agustus tuh apa? Ulang di tahun KCP Umar ya? bukan acara KCP Bazar Cooking Class acara Amanda seputar acara Adobe seputar Adobe seputar animasi dan desain yaitu kita lanjut lagi kan nih? Kita lanjut lagi kan nih? Adobe Illustrator. Lanjut ya. Oke, Abi udah ya, Abi sambil ini. Abi anteng banget ini. Ada suaranya ya. Oke, kita lanjut teman-teman di toolbox ya. Oke, di sini ada beberapa macam tool di dalam toolbox. Teman-teman. Dihitung lah ada berapa ya? Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 30 mah ada ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kak Arifan akan jelaskan sedikit yang paling penting ya. 1, 2, Sebenarnya semua 3, penting ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, Yang 10, 11, paling sering dipakai ya, yang sering dipakai untuk menggambar. Kak Arifan jelaskan sekarang ya. 6, 27, 28. Yang pertama 28 ya. Oke, yang pertama ini yang paling penting. Zepta, Umar ya. Mungkin Zepta udah tahu juga ya. Kemudian Bunda, Vicky juga ya, Vicky, Abi. Ini di sini ada yang namanya selection tool ya. Jadi selection tool itu fungsinya untuk menyeleksi atau memilih suatu objek ya. Jadi sebelum kita gambar, sebelum kita warna, sebelum kita edit gambar, itu harus kita klik ini dulu ya. Ini penting nih. Selection tool. Oke. Contoh, Karifan punya gambar nih. Nah, ini gambar kotak ya. Nih. Ini kalau caranya nanti teman-teman harus diklik selection tool-nya ya untuk edit atau mengubah gambar kayak gitu ya. Atau mau diperbesar atau mau diperkecil atau mau digeser-geser kiri kanan. Itu harus klik ya selection tool. Oke ya. Ini penting banget ya. Penting nih. Kemudian yang kedua ini ada direct selection tool. Ini fungsinya untuk apa namanya mengedit sebuah objek. Oke ya. Contoh deh, coba Zepta, Umar, terus Abi, Umar, ada namanya Umar dong. Vicky, Bunda Samuel, Bunda Titi juga nih. Kita coba buat apa? Bangun ruang ya. Coba kita buat bangun ruang dulu nih. Ada namanya Umar dong. Oke, coba kita buat bentar. Ini Karifan ubah dulu ya. Nih, kita buat kotak. Coba teman-teman arahkan kursornya ke rectangle tool ya. Nih, ke sini nih. Yang bentuknya kotak. Sebelah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5.
Terus diklik ya, Kak? Diklik. Oke, kemudian cara buatnya teman-teman kayak gini ya, ditekan aja, klik and drag kayak gini, cet, ditekan ke bawah misalkan ya. Nah, ini kotaknya, cet, lepas. Oke, coba. Bisa nggak buat kotak? Aku mau share screen. Oh ya, mau share screen, Pak. Udah, Pak, mau Umar. share screen. Ya, aku mau share screen. Oke, Umar mau share screen karena buat kotaknya ya. Coba buat kotak, oke. Sudah, Kak. Tapi kok saya Sudah, nggak hitam ya, Kak? Tapi saya kok. Oh, warnanya belum ya? Warnanya, oh ya. Coba. Mana Vicky? Vicky itu udah buat kotak ya. Oke, Vicky udah ngubah gambarnya ya. Atau warnanya? Terus? Udah. Terus warnanya diapain, Kak? Bentar, Bun. Oh, Umar udah ya. Oke, kalau belum ada warnanya berarti teman-teman belum ubah setting warnanya ya. Bentar. Ini kita lihat dulu. Oke. Jadi kalau kita lihat teman-teman ya. Oh ini. Ini kalau kita klik lagi teman-teman ya, itu akan buat kotak lagi ya. Jadi caranya teman-teman harus setiap membuat objek, setiap mengedit objek, klik dulu bagian selection tool. Ini ya. Nih. Tapi kalau kita nggak klik yang ini, ketika kita klik di luar, itu tetap buat kotak-kotak ya. Nah, jadi nggak bisa mau sampai kita kepalanya buat apa namanya ini, tetap kita nggak bisa edit ya, atau nggak bisa kita pindahkan. Jadi caranya teman-teman harus klik selection tool dulu, yang ini ya, cet, baru digeser kayak gitu ya. Nih. Jadi harus pokoknya setiap apapun ya, setiap gambar, setiap ini harus klik yang selection tool. Oke. Colornya gimana, Kak? Color? Oh, color. Bentar. Ini coba Karifan gedein deh ya, biar kelihatan. Oke. Kalau teman-teman mau ngubah warnanya, jadi di sini toolbox itu sebenarnya penting-penting semua ya. Tapi ini yang paling penting banget nih warna ya. Jadi di sini ada 2 kotak. Oke. Zepta, Umar, Bunda, Ya. Abi ya, Di ada sini 2 kotak. Nah, nih, yang sini, ini kan kotak warna hitam ya. Berarti ini adalah warna bagian dalam ini ya. Ini hitam ini karena perubahan dari kotak yang pertama, yang ini ya. Oke. Jadi kalau teman-teman mau ubah warna bagian ini, tinggal diklik aja 2 kali ya. Cukup. Nanti keluar palet atau color picker ya, atau palet warna. Tinggal diganti. Contoh, kita ganti warna orange nih buat kotak. Kita oke. Kayak gini ya. Cut. Belum diklik ya, lupa. Belum diklik dulu. Klik dulu ya. Kita klik dulu. Klik dulu baru kita kasih warna. Oke. Nah, jadi warna bagian kotaknya akan berubah ya. Teman-teman boleh coba kasih warna bebas ya. Boleh warna kuning atau warna apa terserah. Jadi caranya cukup diklik. Ingat, harus selalu klik selection tool ya. Klik selection tool dulu, kemudian klik objek kayak gini. Baru klik kotak yang pertama, itu bagian fill atau bagian dalam. Klik 2 kali, cari warna. Kita misalkan warna biru atau warna hijau kayak gini. Kalau sudah, klik OK. Nah, berubah nggak? Umar berubah warnanya? Berubah menjadi ini merah. Oke, mantap ya. Abi berubah, Abi. Vicky berubah ya? Iya, berubah, Kak. Oke, Bunda Samuel berubah ya? Iya, berubah. Berubah, Kak. Caranya begitu ya. Terus Karifan, ini yang kotak ini apa ya? Ini fungsinya untuk apa nih? Zepta untuk apa? Zepta ini kotak yang kedua. Benar, outline ya. Outline atau garis luar ya. Karena Karifan ini X, tanda merah, berarti ini no outline atau tanpa garis luar. Nih, makanya nggak kelihatan ya. Tapi kalau mau diganti, teman-teman klik aja kotaknya, kayak gini. Terus, sama, klik 2 kali stroke-nya ya. Cek, kita ganti. Warna hitam, oke.
Kelihatan nggak tuh warna hitam tuh? Kelihatan ya. Stroke ya, stroke atau outline sama aja sih ya. Stroke atau outline atau garis luar. Nih makanya ketika Karifan ganti ke warna hitam, stroke-nya itu kalau kita zoom gini ya, nih. Kita zoom. Itu ada garis luarnya warna hitam ya nih, kelihatan ya. Tapi kalau Karifan ini buat no outline yang kayak tadi ya, itu nggak kelihatan. Oke. Kok saya nggak kelihatan sih pakai outline? Klik dulu, Bun. Jadi klik. Klik di kotaknya, terus di kotak yang itu, terus saya ganti outline-nya warna biru. Bisa. Nah, terus saya okein. Terus nggak ada perubahan apapun juga. Oh gitu, coba. Boleh share, Bun? Ya, Kak, bentar. Oke. Bentar, kita lihat ya. Oh, itu masih kosong, Bun. Jadi gimana, Oh, Kak? bentar. Punya Vicky. Coba diklik di luar, Bun. Kotak di luar kotaknya. Itu sebenarnya udah ada kayaknya deh. Itu warna hitam. Oh Cuman, gitu. cuman kecil ya. Nanti kalau mau buat gede lagi, nanti kita tinggal setting stroke-nya ya, ukuran stroke-nya. Dari mana, Kak? Coba Bunda zoom deh. Itu udah ada sih, kecil tapi ya. Karena itu 1 poin. Coba di zoom aja. Di zoom. Itu sebenarnya ada ya, cuman kecil banget. Kecil. Di zoom. Oh iya ada, tapi tipis banget. Terus cara nebelinnya gimana, karena Kak? 1 ya. Nah, cara nebelinnya sebentar. Kalau mau dibuat kelihatan banget ya, kelihatan banget gitu ya. Kalau 1 kan namanya 1 ya, kecil banget kayaknya. 1 poin. Kita aja buat layarnya, buat kertasnya itu 1000 lebih ya. Nah, itu kita cuma gunakan 1 poin untuk outline. Jadi bayangkan itu kali berapa persennya ya, nggak kelihatan. Ya, jadi kalau mau ditebelin lagi, diklik aja. Diklik aja. Nah, tadi Kak Rifan belum lihat ininya ya, kayaknya belum disetting Bunda titik. Nanti coba teman-teman yang belum ada ini ya, yang belum ada toolbar yang ada di sini, coba teman-teman klik window dulu. Oke, klik window. Klik di bagian control, di bagian ini ya, nih. Iya, bagian control. Window, klik checklist yang bagian ini ya. Oke, di checklist Ya, aja. Nanti otomatis akan muncul yang kayak gini nih. Ada toolbar di sebelah atas. Kayak gitu, teman-teman ya. Nanti caranya di sini ada nih, ada stroke, ada ukuran stroke ya. Diklik. Nih, ada stroke. Ini bukan penyakit stroke ya. Ini stroke itu outline ya. Outline. Udah, Kak. Saya udah kelihatan, Kak. Kelihatan, Bun. Coba diklik kotaknya. Kemudian ini Umar kenapa ketawa, Bun? Oke, kita klik di bagian 1 point. Di sini ada 1 poin ya. Ukuran poinnya. Nanti tinggal diklik di sebelah kanan. Di sini ada poin. Semakin Ada apa, Kak? ada stroke. Oh ya, udah saya, Kak. Tinggal dipilih aja, Bun. Di sini Iya, kan ada saya pilih 6 udah. beberapa ini. 6 atau 10. Semakin banyak semakin tebal ya struknya. 40 atau 100 kelihatan ya. Nih, ya Umar, Zepta ya. Ini jadi semakin kita tebelin poin struknya, semakin terlihat ya. Kayak gini.
sakit penyakit stroke jantung. Jantung. Oke ya, nih 12. Terserah ya, mau 12 boleh, terserah. Nah, warnanya coba diganti ya. Kalau mau diganti silakan. Misalkan kasih hijau tua. Nah, kayak gini boleh ya. Jadi ada gradasi hijau sama hijau muda sama hijau tua ya. Nah. Kalau warna ngasih ke warna stroke, langsung sama pencet Bun. kotak ya Kak? Sama ya? Sama di sini ada stroke. Atau di control ada di sini ada warna nih, ada di sebelah sini. Nanti tinggal dipilih. Kok jadi ini semua Kak saya? Ya. Ke kotak-kotaknya. Kotak yang ini Bun. Klik 2 kali yang stroke-nya ya. Kalau feel-nya nggak usah kita ubah. Nah, Stroke. Stroke ya. Outline. Sebentar Kak, saya nggak bisa lihat Kakak nih. Oke. Gimana Kak? Mau warna outline-nya tadi? Yang diklik aja Bun. Klik kotaknya. Diklik. Terus di sini kan ada kotak yang kedua ya, nih stroke atau X. Boleh tekan X di keyboard mungkin kalau ribet ya, klik X. Oh, di situ. Nanti diklik aja 2 kali, tinggal diganti warnanya. Iya. Terus kita ubah warnanya, kita oke. Oke, di sini settingan warnanya ya. Ini kalau mau disamain boleh nih. Namanya 001C5B ya. Ini warna palette ya, warna palette. Warna palette. Nanti kalau mau setting warna teman-teman ya. Ini Karifan kasih tahu untuk referensi warna ya. Ini khusus Adobe sebenarnya ya. Ini khusus Adobe. Minta Karifan nanti share ke teman-teman sambil teman-teman warnain juga ya. Tahu nggak Zepta tahu referensi warna atau palet warna? Tahu? Nggak tahu? Belum ya? Oke. Ini nanti ya. Nanti teman-teman boleh ambil warna. Jadi teman-teman setiap warna itu memiliki kode ya. Contoh nih. Karifan mau buka yang file ini ya. Nih. Ini kode warna punya Karifan itu yang 440 F2FC 24C ya. Nih. Jadi teman-teman kalau mau disamain warnanya tinggal tulis kayak gini. Kayak gitu ya. Misalkan Karifan coba teman-teman kasih warna mirip kayak gini ya. Nih. Ini kalau Zepta nggak tahu kodenya kayak gini nih nggak bakalan sama ya sampai kapanpun. Tapi kalau mau sama banget tinggal copy ini. Sama banget. 238 E25 contohnya kayak gitu ya. Nanti kalau udah tinggal di oke. Nanti otomatis dia akan warnanya mirip banget sama punya Karifan gitu ya. Oke ya. Jadi kode warna itu penting. Apalagi untuk pewarnaan, gradasi dan sebagainya ya. Penting banget. Oke. Nanti kalau udah di oke. Nah, warnanya nanti sama. Oke. Sama dong. Sama nggak? Sama. Oke. Nanti Karifan ini untuk yang palet ya. Kayaknya harus ada 1 hari kita belajar warna ya. Oke, ini sudah teman-teman yang paling penting juga ya. Kemudian, nah yang paling penting lagi teman-teman ya. Ini kita harus belajar, pertama sih kita belajar anchor point. Aku samain dong, lihat. Ini Karifan mau ajarin tentang anchor point. Anchor. Pernah dengar nggak Zepta? Zepta udah pernah dengar nggak? Oh dengar. Lihat deh. Udah ya? Anchor point ya. Oke. Apa itu anchor point? Anchor point. Teman-teman, setiap objek di gambar itu ada anchor point-nya ya. Contoh deh, kita sudah buat kotak nih, ya nggak Zepta ya, Abi? Anchor point. Buat kotak nih. Coba teman-teman klik kotaknya ya. Oke, coba kita klik kotaknya. Yang mana itu anchor point? Anchor itu biasanya kan yang anchor biru, ya. Yang di tengah, Apa itu anchor bulat yang di point? tengah bukan Kak? Ini Bun. Oke, ini anchor point, oke. Sebenarnya banyak anchor point-nya ya. Nih, kalau kita zoom itu. Nih. Ini
Ada Oh. anchor point ya. Nih, Wah, anchor setiap point. bentuk itu ada anchor point-nya. Nah, Setiap ini titik, ada. Kak, Mm-mm. bulatan. Titik-titik atau nodes apa nodes ya namanya ya? Nodes. Node apa? Bulatan ya. Ini Bulat. anchor nih itu. Ini Anchor ada point ini ya. tuh. Nah, anchor point itu teman-teman ya, ada dua nih. Ada yang kotak kayak gini. Iya nggak? Ada yang lingkaran kayak gini nih. Betul nggak? Wah, Kita lihat deh. benar Nah. Pak Arifan. Benar ya? Wow, anchor Jadi yang point kotak yang di tuh. outline. Bentar ya nih. Jadi ada dua. Anchor point point itu cuy. ada dua. Ada anchor point yang kotak sama anchor point yang Anchor point, lingkaran. bro. Wow. Kita lihat Anchor. teman-teman. Ada yang bisa menjelaskan apa bedanya ya? Coba Zirta, Umar atau Bunda mungkin tahu, Bunda Titi, Bunda Samuel atau Vicky atau Kalau yang anchor point, Ah. yang kotak untuk outline. Kalau yang bulat untuk yang di tengah. Oke, bisa. Oke. Jadi kalau Mencoba yang gagal. kalau kotak itu benar, dia letaknya ada di luar ya. Di sudut, kemudian di outline luar kayak gini ya. Ini sudut ada yang kotak, sudut ini ada ya, atas bawah ini ada, sebelah kiri kanan itu ada. Di tengah itu nggak ada yang kotak ya. Nih, di tengah itu nggak ada yang kotak. Di sini nggak ada. Oke. Terus yang lingkaran itu biasanya ada di dalam objek ya. Contoh nih. Ini ada di ujung, tapi di dalam. Ya. Ujung ini di dalam. Ujung di dalam. Oke. Nah, jadi fungsinya ini apa teman-teman? Nah, kalau yang kotak itu fungsinya adalah untuk memperbesar, memperkecil ya. Contohnya. Besar, kecil, besar. Ini fungsi dari anchor point yang bagian kotak ya. Ya Zepta. Ya, iya. aku lihat nih. Benar, Zepta tahu nih bisa buat round. Nah, kalau yang lingkaran betul kata Zepta bisa buat round. Round itu buat sudut ya. Contoh, ini ada yang lingkaran ya. Kita klik ke dalam teman-teman. Ini dia enggak ini ya. Ketika kita klik akan ada perubahan. Ngikut semua. Jadi apa tuh? Sudutnya yang hilang ya. Sudutnya hilang. Ada roundnya hilang. Sudutnya berubah. Sudutnya berubah. Beda fungsinya ya. Anchor point yang kotak sama yang lingkaran. Kalau kotak itu memperbesar, memperkecil kayak gini. Tapi sama bentuk. Sama bentuk. Bentuknya persegi ya. Kotak lah begitu ya. Tapi kalau yang di dalam ini yang ini ya. Khususnya yang di pinggir bagian sudut ya. Ini kalau kita klik ke dalam itu dia jadi hampir menyerupai lingkaran ya. Kayak cilok ya, baslok. Kalau yang di tengah, Pak? Yang di tengah. Kalau yang di tengah di bawah bisa, sama aja. Sama, di bawah sama. Di bawah sama. Kalau di tengah apa nih? Untuk apa, Kak? Di tengah apa ya? Iya. Kalau di tengah itu apa ya? Dia tuh kayak anchor point center ya, bagian tengah gitu loh. Bagian tengahnya tuh di sini gitu. Jadi kalau kita mau kalau kita begini, nanti tengahnya akan berganti ya. Simetris ya. Biar simetris kayak gitu ya. Jadi dia muncul sendiri kan? Muncul sendiri. Pokoknya dia akan ada di tengah. Biasanya bulatannya itu dia nggak ada bagian putihnya. Ini kan ada putihnya ya. Kalau di tengah itu nggak ada. Dia full warna biru nih. Kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Bisa ya bedain anchor point. Ini karena penting banget. Ini kalau kita jadi setiap objek teman-teman ya. Nih kita bandingkan deh. Coba teman-teman buat lingkaran ya. Sekarang buat lingkaran. Caranya teman-teman klik yang ini, ditekan ya. Ditekan aja jangan dilepas sampai muncul objek. Coba kita lihat yang poligon ya. Poligon deh. Ada nggak anchor point-nya? Kita lihat ya.
Nih, Ada. anchor point-nya ada ya. Ini yang kotak ada, centernya ada. Terus ininya, nih kalau kita ubah begini sama ya. Jadi lingkaran. Iya. Nah, ini sama juga untuk mengecilkan, memperbesar. Oke, semua objek ada kecuali ya. Kecuali lingkaran. Lingkaran itu cuma ada dua ya. Ini lingkaran, elips ya. Kita buat lingkaran. Coba kita lihat, ada yang kotak. Yang kotak Kotaknya ada. ada. Oke, yang lingkaran. Tapi yang bulat nggak ada. Yang bulat nggak ada. Karena dia udah bulat ya, mau dibulatin kayak gimana lagi udah bulat ya. Oh, Jadi, gitu. karena dia tanpa sudut. Jadi dia nggak ada yang anchor point yang lingkaran, teman-teman ya. Gitu. Karena dia tidak bersudut. Oke, kalau lingkaran itu tanpa sudut. Kita mau bulatin apa lagi, dia udah bulat ya. Oke. Mau maksa seperti apa dia udah bulat. Ya, tapi kalau yang objek begini itu bisa kita ini ya. Ya. Ya, Zepta. Oh iya, poligon bisa diatur jumlahnya, bisa dong. Poligon bisa ya, karena di sini nggak ada segitiga, Zepta. Jadi harus kita buat juga segitiga ya. Oke. Segitiga, segi 4, segi 5, segi 7, dan teman-temannya itu ya. Jadi kita harus setting sendiri ya. Kayak gitu. Cuman sama, nanti anchor point-nya sama ya. Anchor point-nya sama, kayak gini. Bedanya cuman di lingkaran. Lingkaran itu nggak ada yang ini ya, nggak ada yang bulat. Yang lingkaran, yang bulat. Ada yang bulat kayak gitu. Terus ada yang nanya lagi Tapi si nih. pusar selalu ada ya, pusar ya, mau bentuk apapun juga. Pusar tetap ada, Bu. Karena center ya. Setiap objek ada center. Ada Senternya tengahnya. selalu ada ya. Selalu ada. Fungsinya pun dia kayak buat geser-geser doang sih ya. Kalau kita tuh cuma geser-geser doang. Harus ke situ center. Terus misalkan contohnya ya, misalkan kita mau buat 2 lingkaran nih. Ini kan kita mau iniin senternya ya. Nanti tinggal di ini aja, teman-teman. Tadi cara bikin 2 gimana, Kak? Oh, di copy, Bun. Sama copy paste. Lihat nih, aku buat lingkaran. Copy Pakai paste ya. Ctrl D, Kak. Iya. Ctrl D nggak bisa kayaknya kalau di sini ya. Jadi Kalau pakai apa, Ctrl D, Kak? jadi tinggal di copy aja, Bun. Diedit, kalau nggak di copy Tadi paste. Kak Rifan kok cepet diapain? Oh, pakai keyboard, Bun. Ctrl C. Ctrl C, Ctrl V. Nah, tinggal copy paste ya. Sama sih, teman-teman ya, kayak copy paste di dimanapun sama kayaknya. Iya, sama. Oke. Ctrl C sama. Terus Kak Rifan tadi kan bikin 2 lingkaran, terus dikecilin, dimasukin ke dalam. Nah, yang kecil itu bisa dirubah warna, Kak? Bisa, Ben. Coba deh. Ini kayak gini ya. Misalkan kita mau buat, ini kayak buat ini ya, contoh deh. Kita mau buat jam misalkan ya. Nanti tinggal diganti aja warnanya. Klik 2 kali, kasih warna kuning contoh. Nah, gitu ya. Kayak apa nih? Oke, bikin outline-nya juga bisa ya, pakai yang bolong itu ya. Iya, bisa outline-nya kita ini ya, kayak kita pakai. Terus bisa untuk supaya letaknya di tengah-tengah pakai kontrol apa? Kalau di tengah-tengah ini sih, Bun. Bentar. Jadi Kontrol di P atau kontrol K? kontrol itu ada bagian ini nih, namanya apa ya? Center. Bentar. Misalkan kita di blok kayak gini. Nah, jadi di tengah ya. Jadi pakai apa? misalkan ini berantakan, teman-teman ya. Di blok dulu. Misalkan berantakan. Kita pengen ini tuh ada di tengah. Di gitu tengah. Ya. Berarti tinggal di blok dua-duanya. Terus di kontrol itu ada di sini ada center. Horizontal align center. Tinggal diklik aja dia udah di tengah ya. Belum di tengah ternyata. Berarti tinggal kita klik yang vertikal align center. Berarti atas bawah kiri kanan tengah semua ya. Jadi dia akan lurus pas kayak gitu. Nah, itu ya.
Oke. Zeta. Itunya hilang Kak, pusernya. Puser lagi. Puser. Senternya. Titik senternya hilang ya? Yang mana? Center ini. Oh, enggak, Tetap yang ada. hijaunya hilang. Oh, Yang kita pakai yang hijau. itu. Jadi ini di belakang, Bun. Yang ini tuh kehalangan di Oh. belakang. Jadi center Oh ini iya, sebenarnya tapi tetap center ya. tetap di center. center ya. Di center tetap ya. Ini Mm-mm. fungsinya juga teman-teman ya. Kenapa setiap objek punya center? Jadi fungsinya untuk ini nih, kontrol ini ya. Jadi supaya di tengah Oh iya, bagiannya. berarti dia dari senternya. Ya Zeta. Karifan nih lihat nih, aku buat Bentar. lingkaran. Zeta, kayaknya Zeta ada pertanyaan. Mana? Segitiga. Mau buat segitiga sebentar. Karifan ada di sini Zeta sebentar ya. Kalau nggak salah ya, Karifan. Iya. Soalnya Karifan jarang buat kotak-kotak begini ya. Biasanya pakai pen tool. Oke, kalau nggak salah di control sih di sini ya. Bentar, Karifan. Bukan stroke, di setting kan di sini coba kita lihat ya. Kalau Bukan. Pakai pen tool biasanya. Umar pakai pen tool. Sebentar. Itu nggak ada ya? untungnya ada dong pen tool mah. Lupa kali. Soalnya jarang pakai objek. Nanti deh kita coba. Ada kok di sini. Apa window-nya nanti kita lihat ya. Lihat nih, Karifan nih itu pakainya. Nanti deh. Dari start. Karifan, cara aku mau bikin bintangnya kayak gimana? Bintang? Iya. Bintang ada di situ. Umar di save ya. Shape sampai itu ada bintang. Tinggal di Ini lagi cari segitiga kan Kak? Berarti segitiga. dari bintang enggak? Dari bintang bisa nggak segitiganya? Bisa sih, cuman Karifan lupa di mana ya. Dipotong-potong. Biasanya Karifan tuh pakai ini ya, pakai pen tool. Biasanya pakai ini nih, pakai pen tool. Kayak gini ya. Jadi cepet ya. Nah, jadi pakai pen ini ya. Karifan jarang pakai shape. Tapi ada sih teman-teman, cuman lupa. Kayaknya ada di setting sini ya. Mungkin Zeta tahu tuh. Sorry. Ya. Apalagi nih yang penting-penting ya. Sebentar. Menghapus gimana Kak? Mau menghapus misalnya salah. Hapus tinggal di delete aja, mau diklik, delete aja. Delete. Klik delete sama ya. Kalau undo Kak? Undo Ctrl Z atau di sini di edit ada undo, clear, and redo ya. Tinggal diklik ini aja. Atau Ctrl Z, bisa Ctrl Z untuk undo. Jadi tinggal pakai mouse ya. Pakai keyboard. Ya. Sama ini teman-teman yang paling penting ya. Nih. Ada direct selection tool. Ini bentuknya sama kayak selection tool, cuman bedanya fungsinya ya. Coba diklik deh, direct selection tool atau A ya. Oke. Apakah beda? Sama aja, Karifan. Bentar, belum ya. Nih, bedanya adalah teman-teman ya, kalau kita klik direct selection tool, kalau kita klik di bagian anchor point, khusus anchor point ya. Misalkan kayak gini ya. Cuma di sananya aja. Contoh, kita mau cuman ngubah bagian ini ya, bagian atas. Kita tinggal diklik, tarik yang ini ya. Atau yang ini, kita klik, tarik begini. Ini tarik kayak gini ya. Jadi bentuk-bentuk yang aneh-aneh buatnya pakai ini ya. Nih, untuk mengedit direct selection tool. Gitu ya. Oke. Kalau ini bisa satu-satu teman-teman ya. Ini satu, ini
Satu, ini sama kayak tadi ya. Tapi kalau klik yang ini langsung semua teman-teman ya. Kalau yang ini semua. Tapi kalau ini bisa satu-satu. Kita klik aja bagian anchor point yang di dalam. Atau yang di sini ya. Yang di luar. Kayak gini. Nah, Bisa itu buat segitiga bisa bikin. buat segitiga juga ya. Pakai ini. Tinggal dipotong. Gitu ya. Atau ini. Kayak gini. Nah, ini penting banget ya. Karena nih bisa buat bentuk-bentuk yang aneh ya. Buat logo pun bisa nih. Oh, teman-teman mau buat logo kayak gitu ya. Nah, nih kayak gitu ya. Jadi fungsi ini nih. Kalau ini bisa nggak, Kak Rifan? Ini bisa aja sih teman-teman ya. Misalkan nih buat alpukat kayak gini ya. Ini alpukat nih. Buat alpukat ya. Bisul itu. Bisa. Buat alpukat tuh gitu. Misalkan ya. Misal nih. Ini kita lebarin lagi deh. Ini jadi buah alpukat ya. Misalkan warnanya kita ganti. Nah, kayak gitu ya. Bisa jadi buah, teman-teman. Jadi bentuk-bentuk yang tidak ada di sini bisa kita buat sendiri ya, menggunakan ini ya, direct selection tuh. Gitu. Tapi ini harus main anchor point. Makanya Karifan tadi ajarkan untuk belajar tentang anchor point ya. Anchor point yang kotak sama anchor point yang lingkaran. Gitu. Kayak gitu ya. Ini fungsinya untuk ini juga, teman-teman ya. Untuk pakai direct, terus untuk dan sebagainya. Kalau bikin bunga, Kak, bikin bunga, kelopaknya bunga kan itu kan tadi agak susah ya. Kalau kelopak bunga itu kan ada apa? Ada ujungnya lagi gitu. Separuh lingkaran terus pakai ujung, tapi kita bikinnya panjang, gimana ya? Kalau bunga, teman-teman bisa pakai ini, teman-teman. Ini kita belum belajar ini sih ya, pen tool. Ini ada pen tool. Mungkin Jepta tahu ya, mungkin pen tool. Jadi pen tool itu buat gambar sendiri ya, contoh. Misalkan kelopak bunga gitu ya. Kita buat sama, ini mainnya anchor point ya. Kita klik satu kali, keluar anchor point kotak ya. Ini bagian outline. Contoh lagi, kita klik yang kedua. Nah, kalau kita klik satu kali, dia akan lurus teman-teman ya. Tuh, buat kotak, buat segitiga kayak gini bisa ya. Oke. Tapi kalau ditahan, nih ditahan kayak gini ya. Cet, kita tahan, dia akan belok. Oke. Nah, kayak gitu tuh. Ini bisa buat kelopak juga pakai ini. Nah, kayak gitu ya. Terus kok dia ngatur-ngatur sendiri ya itunya, ada garis itu. Iya. Jadi dia akan ketika kita klik akan mengeluarkan anchor point nih. Oh, itu hanya anchor point. Bikin nanti, kagok, Kak. Tapi agak kagok ya masih kalau baru ya. Terus untuk edit lagi biar bagus, biar rapi, kita klik direct selection tuh. Kita main anchor point lagi ya. Cet. Kita rapihin. Kita tarik ya. Kita geser. Nah, gitu ya. Makanya kita nggak jauh dari anchor point. Makanya Karifan ajarin pertama untuk anchor point ya. Bentar, Kak. Saya pusing, saya mau ngebir dulu nih. Apa, Bun? Habis kagok ada garis-garis muncul tuh, ya ampun. Garis ini ya? Para Max. Iya. Itu ya. Jadi anchor point itu di sini paling penting ya. Anchor point itu penting banget. Karena semua tools ini kebanyakan main anchor point juga ya. Ini pen tool, terus curvature juga sama. Terus dan ini banyak teman-teman, ini kalau kita bedah satu-satu ini bisa berapa bulan ya. Jadi kita pelan-pelan aja. Kita nanti buat bentuk-bentuk yang sederhana dulu ya. Kurang lebih kayak gitu sih ya. Ini penggunaan
selection and direct selection tool ya. Hampir sama tapi berbeda ya. Tuh. Terus tadi pen tool juga sama. Ini fungsinya untuk membuat objek yang aneh-aneh ya, yang di luar dari shape, yang tidak ada di shape, itu bisa pakai pen tool. Itu penting juga. Pen tool paling penting sebenarnya untuk para ilustrator ya, para animator itu untuk gambar karakter. Itu pen tool yang curve untuk apa, Kak? Yang mana, itu. Ini? Itu. Oh, ini yang hampir mirip tapi ada benangnya ya, curvature. Itu sama dengan pen tool tapi dia kayak melambai ya, melambai. Kayak gini. Nah, oke. Ini bentuk-bentuk yang round gitu ya. Jadi agak ini ya. Jadi ketika kita klik pun kayak gini, kita bisa belokkan. Gitu ya. Kita klik lagi di sini, belok ya. Beda sama pen tool tadi. Kalau pen tool itu kalau kita buat anchor point pertama, kemudian kedua itu nggak bisa melambai, nggak bisa belok lagi ya, roundnya tetap kayak gini ya. Kak, pen toolnya kok gambarnya hijau sih, Kak? Yang mana, Bu? Ngambil dari mana itu? Yang hijau itu ini. Kakak bikin hijau. Dari mana? Ini tuh, dari Mas sini, Abang? Bu. Dari sini. Setiap setiap bentuk apapun ketika ini belum diganti dia akan bentuknya sama warnanya. Jadi kita bentuk dulu ganti ya. Kalau baru main pen tool. Boleh, kalau mau diubah warnanya dulu boleh. Atau buat begini dulu nanti diwarnain boleh ya. Tapi selama dia tetap warnanya kayak gini ya, mau buat apapun kita tuh tetap warnanya hijau muda, hijau tua, tetap ngikutin. Oke. Sebelum kita ganti, gitu ya. Nih. Ini ya. Jadi bedanya pen tool sama curvature itu, kalau pen tool itu kalau kita buat dua anchor point, dia lurus ya. Kecuali kalau kita belokkan kayak gitu ya. Nah, tapi kalau ini dia ketika kita klik kemudian buat anchor point tetap belok ya. Nih, bisa kita belokin. Nah, gitu ya. Oh gitu. Belok-belok ya. Jalannya nggak lurus ya, belok-belok. Ya, kalau Terus ini bisa kalau lurus. mau gradasi warna sama aja ya, Kak? Kayak di Corel Draw. Gradasi warna banyak sih, pun gradasinya ada beberapa cara ya. Mungkin ada lebih dari berapa cara ya. Tapi yang standar untuk gradasi itu ada di sini sih, gradient ya. Sama aja ya, sama dengan Sama itu. aja, sama aja. Contoh deh, di sini nih gradasi. Di sini ada gradient juga sih nih. Gradient tool, nanti boleh diklik aja objeknya gradient tool. Gradientnya mana ya? Atau di sini nih di gradasi, tinggal diklik aja, nanti klik 2 kali. Oh sebentar, ini lupa, bentar. Ini belum diubah filenya ya. Yang kita gradasi filenya ya. Filenya. Gradasi kayak gini ya. Nanti tinggal Terus ubah warnanya. Ini warnanya di sini, tinggal dicari. Misalkan warna kuning. Kayak gini. Yang kuning dua-duanya ya. Kuning, hitam. Kali. Nah, kayak gitu ya. Itu yang standarnya ya. Cuman biasanya kalau Karifan tuh nggak main gradient di sini ya. Mainnya pakai apa namanya? Pakai pen tool warnanya ya. Nanti Bukannya kita malah belajar susah kok pakai pen tool. Iya sih, agak susah sih. Cuman kalau untuk objek itu lebih rapi ya. Misalkan bagian mana yang harus kita gradasi, misalkan bagian mata kan kita nggak tahu ya, harus nyeting-nyeting begini kan agak lama. Cuma kalau untuk ini enaknya pakai pen tool. Jadi kita
cuman bagian mata doang kita warnain, kita apa namanya, kita pentul dan sebagainya. Gitu. Kak, Nanti motong kita gambar belajar. gimana, Kak? Motong gambar. Motong gambar gimana, Bun? Nah, yang udah ada nih, saya mau potong gimana? Potong gambar ini misalkan. Dipotong ujungnya jadi apa gitu? Dipotong ujungnya deh biar nggak Oke. Dipotong itu sebenarnya ada di sini, ada slice ya. Slice misal mana slice? Ini nih, ya ini slice. Jadi dia kayak motong gitu kan. Cuman sama ini mainnya anchor point ya. Jadi ketika kita klik yang ini slice, misalkan Karifan mau potong yang ini ya. Berarti Karifan buat anchor point di sini, misalkan. Oh bisa. Ini anchor point kita buat di sini, teman-teman. Anchor point kita di sini ya. Karifan ini startnya dari mana? Itu nggak bisa. Iya, nggak bisa. Ada tuh ini ya start. Apa? Oh sebentar. Kalau nggak pakai skisser deh. Skisser itu dia skissernya main anchor point kayak gini ya. Misal kita buat anchor point di sini, kita buat di sini juga. Iya. Nanti kalau kita delete itu dia kepotong ya. Jadi kepotong. Jadi kayak digunting ya istilahnya, kalau kertas mah itu digunting gitu. Jadi caranya kita sama mainnya anchor point ya. Semua mainnya anchor point. Point-nya gimana Kak tadi bikin anchor point-nya yang akan dipotong? Buat aja Pun, misalkan di sini buat satu ya. Ini buat satu anchor point. Diklik aja. Diklik aja. Terus ini juga dibuat. Terus? Terus tinggal kita pisahin aja nih, udah kepotong. Oh, itu udah kepotong. Belum di scissor sudah kepotong. Pokoknya ketika kita buat anchor point menggunakan scissor ini, otomatis dia akan terpotong. Kayak gitu. Oh, jadi scissors dulu baru di klik gitu ya? Dibuat anchor point-nya. Kan kayak gini ya, kita potong. Kita potong di sini. Oke. Ini otomatis sudah terpisah ya. Mungkin di Corel ada juga sih kayak gini ya, sama. Terpisah teman-teman ya. Ada. Oke. Gitu ya. Banyak yang bisa kita eksplor teman-teman ya. Cuma kayaknya nggak bisa semua hari ini. Nanti kita apa namanya, pelan-pelan ya. Kita buat apa namanya, mempelajari tools-tools yang ada di sini. Kemudian efek-efek yang ada di sini ya. Ini banyak. Kenapa Umar? Aku mau ini anchor point-nya. Dan mau aku sudah share. Itu aku buka. Oke. Itu mana Umar? Oh oke, itu udah buat segitiga tuh Umar. Oke. Siap. Oke, bisa ya. Warna fill-nya terus warna stroke-nya bisa ya. Oke, Vicky juga udah share nih. Vicky pink-pink begini nih. Oke. Mantap. Oke. Cipta ya belajar Pathfinder nanti ya. Pathfinder banyak. Oke. Pathfinder itu kita harus belajar seharian itu buat Pathfinder ya. Untuk cara menggabungkan dua objek atau lebih ya. Oke, nanti deh kita pelan-pelan. Oke, ada lagi mau share mungkin hasilnya? Umar udah, Bunda Samuel mungkin mau. Kak Rifan nggak cuma mau tanya. Iya. IG-nya Kak Rifan kenapa sih itu kayak ini ya? Kak Rifan lihat nih. Kenapa sih itu Kak Rifan buatnya pakai ini ya, gambar-gambar itunya buat di sini. Nggak, bikin donat bisa ya Kak? Bisa. Cuman nggak bisa dimakan doang, Bun. Bikin donatnya bisa dimakan. Bukan gambar ya. Di sini pun bikin donat. kita bisa bikin 3D juga ya di sini. Cuman 3D-nya yang simple, bukan yang ribet. Keren. 3D pun bisa. Ini aplikasinya kalau Karifan lihat nggak terlalu berat teman-teman, yang untuk yang udah kompleks ya.
Kayak gitu. Oke teman-teman ya. Nah, ada lagi yang mau share mungkin? Abi kemana? Abi hilang. Oke, bisa ya. Nanti kita ini lagi deh, kita explore lagi untuk yang lain. Ya Kak. Tugasnya kita bikin apa nih Kak dari AI? Tugas bikin donat ya Kak? Apa ya? Donat boleh. Kita buat donat. Aku mau donat. Berarti kita minggu depan ya boleh ya? Pertemuan selanjutnya ya. Untuk kita nanti buat objek, membuat benda atau donat boleh nanti kita coba buat ya. Gampang kok donat. Oke. Jadi donat itu cuma pakai shape doang ya. Nggak pakai apa shape lingkaran. Kemudian lingkarannya kita kosongin. Nanti cara ngosonginnya kita belajar besok ya. Oke. Oke Kak. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Mungkin Umar. Aku mau tanya dulu. Aku mau jadi guru nih di animasi animator. Oke, siap. Kita doakan semoga Umar jadi animator yang sukses dari kemudian hari ya. Ya, kalau Karifan ini ilustrator. Aku mau jadi guru animator nih yang animasi. Oke, siap. Amin. Kak, saya pamit dulu mau ke salon ya Kak. Oh, siap Bun. Ini kita mau tutup juga saya. Nah, ini mau nge-save gimana nge-save-nya? Oh, mau di-save boleh. Save aja ya. Save itu sama. Save doang. File, save as. Pertemuan 1, save as type, adapt Illustrator. Udah save, langsung ya. ke save ya. Karena kita sudah save di awal, berarti dia sudah save sih teman-teman ya. Maksudnya udah tinggal di save doang. Save ya. Tinggal di save doang. Karifan ini aku mau share screen lagi sebelum tutup. Aku mau. Oke, boleh. Kak, aku out dulu ya Kak. Pamit dulu ya. Oke, boleh Bunda Titi. Bye. Aku mau. Bye. Aku sudah bisa download Corel Adobe Illustrator ya Kak. Rifan? Ya, Bi. Bisa. Udah bisa. Oke. Oh, ini aku tadi. Ini anchor point-nya aku buat ya. Oke. Boleh. Oke, teman-teman ada lagi nggak? Kita kalau nggak ada kita tutup. Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada kita tutup teman-teman. Oke, makasih Abi, Vicky, Bunda Samuel, terus Bunda Titi tadi ya udah duluan. Terus Zepta. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya. Kemudian dengan keadaan sehat walafiat ya. Oke, thank you untuk hari ini Zepta. Kita tutup teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman ya. Oke, Karifan stop teman-teman ya. Nanti ada PR ya Kak. Oke, Bapak. Dadah. Dadah. Stop recording.